Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar di kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, pembelajaran 1, keberagaman budaya bangsaku. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengetahui keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ketiga, siswa dapat mengetahui cara menghasilkan bunyi dari beragam alat musik atau benda. Anak-anak, negara Indonesia memiliki banyak sekali keragaman sosial budaya. Di antaranya, 1. Keragaman suku. Suku merupakan sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh, suku yang ada di Indonesia, suku Betawi ada di Jakarta, suku Jawa bisa kita temukan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Di Sumatera Utara, kita bisa menemukan suku Batak. Kedua, keragaman bahasa daerah. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia sehari-hari. Bahasa daerah yang ada di Indonesia ada beraneka ragam. Di antaranya di Jawa ada bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Madura, dan lain-lain. Di Pulau Sumatera ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Melayu, dan lain-lain juga. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Daerah-daerah di Indonesia memiliki keadaan alam yang berbeda-beda, sehingga rumah adatnya pun berbeda-beda. Contoh, rumah adat Gadang ada di Sumatera Barat, rumah adat Joglo ada di Jawa. Keragaman selanjutnya yaitu keragaman alat musik yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Mugofar. Anak-anak, keragaman selanjutnya adalah keragaman alat musik tradisional. Di Indonesia ada banyak sekali keragaman alat musik tradisional. Contohnya adalah gamelan. Gamelan adalah alat musik tradisional berasal dari Jawa. Kemudian tifa, alat musik tradisional berasal dari Papua. Kemudian sasando, alat musik tradisional berasal dari NTT. Kali ini Pak Gofar akan membahas cara benda menghasilkan bunyi. Setiap alat musik dapat menghasilkan bunyi yang berbeda. Cara memainkannya pun berbeda. Seperti contoh, gong berbunyi dengan cara dipukul. Seruling berbunyi dengan cara ditiup. Biola berbunyi dengan cara digesek. Bunyi berasal dari benda yang bergetar di dalam alat musik tersebut. Bunyi merambat ke telinga kita sehingga kita dapat mendengarkannya. Untuk dapat lebih memahaminya, anak-anak dapat berlatih di buku Bu Pena halaman 6 dan 7. Selanjutnya adalah keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional yaitu pakaian khas yang digunakan saat upacara adat, seperti contoh beskap, kain ulos, dan batik. Nah, kali ini Bu Nida akan menjelaskan tentang kain batik. Berbicara tentang pakaian adat, ada banyak kain tradisional yang digunakan untuk pakaian adat. Anak-anak, coba perhatikan teks berikut. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malem atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya, batik Bali. Nah, anak-anak, di dalam teks tersebut terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok merupakan ide pokok suatu paragraf yang bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf.
Gagasan pendukung merupakan uraian atau kalimat penjelas untuk mendukung gagasan pokok. Di dalam satu paragraf terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nah, dari teks batik tadi, gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, cara pembuatan kain batik. Yang kedua, tempat asal kain batik. Yang ketiga, persebaran kain batik. Nah, untuk memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian bisa berlatih di buku Bu Pena halaman 4. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dengan Bu Nida, Bu Saro, Pak Gofar di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.